Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang bersama Satriwan Tanjung Buya Haji Risman Mokhtar MSI. Iya, Pak. Buya, ko awa ino ko iko rupanya Buya Hamka kan profesor doktor ya. Nggak ada sekolah, nggak ada kuliah ya. Iya. Pilo kuliah. Jadi profesor ya? Ah, profesor. Ya kan? Tadi bantu itu pula Haji Agus Salim. Gimana kuliahnya? Ada kuliahnya. Aduh, orang-orang hebat-hebat. Kau ni nak kuliah ya? Apakah kau dari falsafah Minang yang alam tak kambang jadi guru? Iya. Kok, kan? Iya. Hah? Koyo padik tu ya. Artinya perlu kita kaji tu ya. Kita kaji tu. Jadi pembelajaran ya, orang-orang dahulu dan orang-orang katakanlah orang-orang hebat, orang-orang termasyhur. Ternyata nak sekolah dia. Tapi jadi orang hebat. Jadi orang santiang ya, profesor ya. Diakui. Jadi Nusana ambo di ranah dan di rantau. Barangkali pertanyaan Pak Satriwan ko tanggung jawab kita bersama kok. Kita cuba mengkajinya lah. Baan sebenarnya dan alam tak kambang jadi guru tu kan. Jadi kan alam tak kambang ya, alam tu kan kalau kita lihat dari segi bahasanya kan alam itu kan. Kalau dalam Al-Fatihah itu kan kita baca dalam Al-Quran itu kan acok kita baca alam itu kan. 3 rakaat kita baca alam itu kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alam tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu salah satu ayat di Al-Fatihah dan kita wajib baca. Tak sah salat kita kalau tak baca itu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat seorang kalau tak baca Fatihah. Nah, salah satu ayat itu menyangkut dengan alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang Rabb alladzi khalaq, yang telah menciptakan alam sekalian alam. Seluruh alam ya. Nah, bagi orang Minangkabau itu direspon luar biasa. Malah alam takama jadi guru. Itu Pak. Coba bayangkan alam takama itu berapa banyak guru itu? Luar biasa banyak gurunya. Ya kan? Kalau kita sekolah, guru kita mungkin berkurang kan. Mungkin kalau kita cari gadangnya mungkin ya sekadang kurang aja kan guru. Kalau pustaka mungkin bukunya baralah. Tapi kalau alam kita jadikan guru, itu luar biasa Pak. Sekalian alam leh. Alam tekambang. Kalau tekambang tuh enggak seketir Pak. Artinya alam enggak berbatas Pak. Coba bayangkan. Ya, kalau kita bicara kalau dulu istilahnya 7 pitul langit kan. Allah telah menjadikan langit dan bumi kan itu. Fi sittati ayyam Allah ladzi khalaqa samawati wal ard wa ma bain fi sittati ayyam gitu. Selama 6 hari kan itu. 6 masa. Nah, jadi artinya apa? Artinya memang orang Minangkabau memang sesuatu yang sangat melakukan hal yang sangat strategis. Dia tidak menjadikan seorang jadi guru, enggak, tapi dia menjadikan alam jadi guru. Kalau misalnya Buya mengkaji profesor, itu enggak aneh Pak. Kenapa? Gurunya alam. Dan alam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Adam itu sendiri, itu pertama sendiri Allah perkenalkan dengan alam. Ya kan? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'il in kuntum shadiqin. Allah ajarkan kepada Adam segala sekalian nama-nama al-asma kullaha. Semua ada malaikat. Kemudian Allah hadapkan itu kepada malaikat. Faqala ambiuni bi asmaul. Malaikat jadikan satu kedena. Coba tarangan di kalian kedena. In kuntum shadiqin. Jika kamu yang benar. Kecil malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Tapi manusia, Adam, dia kecil, dia ajarkan kecil, kemudian apa? Akan banyak muncul ya pengetahuan. Sehingga manusia yang diangkat dalam jadi khalifah di bumi itu, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka salah satu daripada ayat pertama yang turun adalah Iqra. Itu bagaimana menjadikan alam ini menjadi guru. Iqra. Tidak ada maf'ul itu, Pak. Bacalah. Mana maf'ulnya? Biasanya kan ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Ada apanya objeknya, apa yang dibaca. Situ dari apa? Tidak disebut Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tidak ada nanti apa Pak? Tidak ada Iqra kitabak. Nah, itu kan jalan baca kitab. Iqra majalah, Iqra Quran macam. Kena Iqra baca. Itu artinya apa, Pak? Banyak tafsir mengatakan berarti Allah SWT memerintahkan kita membaca seluruh apa yang Allah ciptakan, segala sesuatu. Pak, segala sesuatu, membaca langit, membaca bumi, membaca gunung, membaca luang, membaca sungai, membaca binatang, membaca seluruh alam itu bisa jadikan objek untuk dibaca. Nah, itu yang disebut dengan alam takamah jadi guru. Di samping alam sendiri peristiwa-peristiwa yang terjadi, sejarah yang terjadi itu menjadi pelajaran, mau'izah. Nah itu Pak, jadi oleh karena itu tidak aneh kalau misalnya orang-orang dulu tuh ya mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang telah menjadikan alam yang diciptakan Allah sebagai guru. Dia mengambil pelajaran, melakukan penelitian. Dia tidak saja membaca tapi juga dia melakukan penelitian. Maka Allah SWT di ayat pertama dan turun itu Pak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi membaca, menulis, menulis. Dengan membaca menulis itu maka Allah akan berikan pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya. Nah, ini Pak. Jadi oleh karena itu memang bagaimana kita artinya mencoba merenungkan. Kita lihat misalnya alam tak kemarin buruan dan tabang. Coba orang-orang nembui ke tabang tu celianya beraja ke alam tu Pak. Celianya kok burung kok bisa melewai-layu. Bisa melewai-layu kok. Manusia kan nyium pula. Iya. Apa cuma bisa melewai ado sayoknya. Buatlah saya. Buatlah sayoknya di sibu-sibu. Jadi Pak. Jadi sebenarnya apa? Jadi Allah itu manusia sekarang ini mencontoh apa nanti nalah dibuat Allah SWT. Jadi Allah itu badi'us satu'ab. Allah itu menciptakan badi'. Allah itu bid'ah. Allah itu membuat kebidahan. Artinya bid'ah itu apa? Allah menciptakan suatu yang ada contoh. Itu namanya badi' namanya. Allah itu badi'. Allah itu menciptakan segala sesuatu langit bumi itu tidak ada contoh sebelumnya. Tapi manusia menciptakan sesuatu ada contoh. Manusia itu tidak badi apa. Allah itu cuma menciptakan sesuatu, nalah ada contoh. Kapal silam ni dia dicari ke baus. Membaca caranya. Mesti kate. Dan itu sudah ada contoh semua apa. Jadi artinya apa? Inilah yang kemudian manusia yang mampu ya, yang mampu mempergunakan pikirannya, melakukan penelitian, mempelajari alam semesta, gejala-gejalanya segala macamnya itulah kemudian manusia akan menjadi manusia yang cerdas. Dan itulah diberikan Allah SWT, manusia itu anugerah yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, yaitu pikiran, akal. Dengan akal yang diberikan Allah itu manusia mampu berpikir, mampu menghitung, mampu menganalisa, mampu mengambil suatu kesimpulan, mampu melakukan sesuatu yang bersifat inovatif yang barangkali tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain. Makanya manusia lah yang jadikan khalifah Pak. Nah, jadi maka tugas khalifah itu ketika Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk lain tidak ada berani Pak. Ke gunung Inna aradnal amanata ila samawati ard wal jibal fa abaina yahmilnaha washfaqna minha fahalamal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi kata Allah, pernah kami tawarkan amanah itu tanggung jawab jadi pimpin ke siapa? Ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung, kadang-kadang tu.
Fa'abaina yamilna, semua itu menolak. Enggan menerimanya. Kenapa? Wasfaqna minha, mereka khawatir, mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Lalu fahalamal insan, maka Allah menciptakan manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia cuman ada manusia yang zalum, sangat suka melanggar batas, jahul dan sangat bodoh. Nah, Allah sudah berikan ini, sudah ciptakan. Kenapa? Salah satunya tidak mau belajar dengan alam. Sedangkan alam terkembang jadi guru banyak, Pak. Misalnya kita lihatlah, kalau dalam soal akhlak, Pak, ya kan banyak ada seperti padi kita lihat makin berisi makin tunduk. Itu kan artinya alam juga tuh, Pak. Alam juga tuh. Bagaimana kerjasama, samui segala macam, labah, macam. Oh, itu luar biasa, Pak. Labah. Dan konon dulu ketika Kabil dan Habil ko waktu nyulah membunuh, wah datang burung gagal. Jadi alam nama aja, burung datang majakan, ku cara unyonya. Jadi sebetulnya, Pak, yang penting, Pak, kita mau membuka pikiran kita mau melihat. Maka Allah SWT selalu mengajak kita afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat. Kenapa mereka tidak mau memperhatikan bagaimana ibil itu diciptakan? Ya, coba, Pak, bayangkan doang, unta itu merupakan transportasi di padang pasir. Ya, tidak ada apa, Pak, tidak ada sampai air itu jauh-jauh kan. Tapi unta diciptakan Allah ada kantong airnya kan, yang bisa menyimpan air itu. Dan tapaknya begitu sehingga tidak bisa mudah tengah gitu. Begitu juga punya di pasir dia. Ya, enggak apa. Kalau karam ya, hanya balik. Enggak betul juga ya. Afalan zul wa ila samai kaifa, ada langit betapa ditinggikan Allah Taala. Berapa miliar, Pak? Miliar itu. Satu gugusan itu, kemudian galaksi gitu tuh kan. Itu kita matahari gitu katanya salah satu sistem matahari. Maka dunia gua, alam gua, kalau kita lihat di Makkah tuh, Pak, kan di Madinah ya. Ada museum itu kan ada matahari yang kadang tuh, Pak. Jadi bumi alam raya kok itu dipenuhi oleh bermiliar-miliar kali bermiliar-miliar planet, dan itu tidak satu pun yang saling berbenturan satu sama lain. Kulun fi falakin bahwa setiap falak itu berputar pada sumbunya. Fi falakin yasbahun. Taat ya. Oh, taatnya. Tidak ada. Malalahnya. Tidak ada. Subhalillahi ma fi samawati wal ard. Telah tersebih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Coba bayangkan. Bayi matahari ya. Bingung kok. Ya, itulah kadang-kadang, Pak. Kalau ikut orang belajar saja, Pak. Bahasa Allah SWT, bagaimana alam Allah yang terkembang itu, kita jadi guru. Bagaimana planet-planet, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, yang tidak pernah berantung satu-satu. Ini adalah bagaimana Allah memelihara alam semesta. Ya, alam-alam yang bersatu Allah mampu. Masa Allah tidak mampu mengatur manusia? Tapi karena manusia kok zalim, manusia itu jahul, seolah-olah mereka lebih hebat dari Allah, sehingga mereka ingin meminggirkan syariat Allah. Seolah-olah pikirannya lebih hebat dari wahyu. Padahal buktilah ada. Bahasa Allah lebih hebat dan Allah yang menciptakan. Sehingga memang ketika manusia diturunkan ke bumi, Allah katakan, ya, ketika Allah mengatakan, qul nabitu minha jami'a, turun kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum huda, sekiranya datang dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mau ngikutin petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Artinya apa? Kalau kita mau ngikutin Allah, mau ngikutin aturan pakai, direction we use, petunjuk penggunaan alam ini yang telah ditetapkan Allah SWT, Allah jamin kita ini akan selamat, dan tidak ada satu aturan dunia pun, siapapun dan produk manapun yang bisa menggaransi keselamatan kecuali hanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak. Nah, jadi nan alam terkembang jadi guru. Kok ya wana musti di
pareso ya. Iya. Ada raso, ada pareso, ada cinto, ada kiro-kiro lah ya. Iya. Itu baru dapat tu ya. Iya dia Jadi po. tadi ada ikhra baca lah ya kan. Baca. Itu betulih pula. Betulih tu. Ya kan? Alam ya'lam bi anna Allah yara ya. Iya. Segala yang dilihat, Lihat. dicari, Dipikirkan. dipikirkan. Iko mau dibanjir sini selesai ya, panjangnya. Iya. Itulah di sana sadanya pemirsa Spirit of Dakwah, insyaallah iko berguna untuk awak bisa dicamkan saya, Ya. dinok-inokkan. Insyaallah menjadi manfaat bagi awak sadanya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.